241230003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan percobaan 4, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama itu menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memeriksa apakah momentum sudut dalam sistem yang terdiri dari cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar tetap konstan ataukah berubah selama proses tersebut. Ini akan membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar fisika yang terkait dengan kekekalan momentum sudut. Tujuan yang kedua yaitu menentukan kecepatan sudut melalui grafik 0 sama dengan T. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk menentukan kecepatan sudut benda yang berputar dengan menggunakan grafik posisi terhadap waktu. Dengan cara ini akan menjadi mungkin untuk menggambarkan perubahan kecepatan sudut benda selama waktu tertentu. Yang ketiga, menentukan momen inersia awal dan akhir. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengukur momen inersia objek pada awal dan akhir percobaan. Dengan demikian, kita dapat mengamati bagaimana distribusi massa pada objek tersebut mempengaruhi responnya terhadap gaya yang menyebabkan rotasi. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur momentum sudut objek pada awal dan akhir percobaan. Dengan membandingkan kedua nilai, ini akan dapat dilihat terdapat perubahan momentum sudut objek dan apakah hukum kekekalan momentum sudut diperhatikan. Yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir adalah untuk mengukur energi kinetik rotasi objek pada awal dan akhir percobaan. Hal ini membantu dalam memahami apakah terjadi perubahan energi kinetik rotasi objek dan bagaimana perubahan tersebut berkaitan dengan kerja yang dilakukan pada objek tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama, sensor gerak rotasi. Fungsinya untuk mengukur kecepatan sudut atau perubahan posisi rotasi objek selama percobaan. Yang kedua, aksesoris rotasi. Fungsinya untuk memungkinkan objek berputar atau bergerak dengan cara tertentu yang relevan dengan percobaan. Yang ketiga, jangka sorong digital. Digunakan untuk mengukur diameter atau dimensi objek yang berhubungan dengan rotasi yang sedang diamati. Yang keempat, spirit level untuk mengukur level atau kemiringan objek terhadap bidang horizontal, membantu untuk memastikan bahwa objek rotasi berada dalam posisi yang tepat. Yang kelima, dasar statif besar untuk menyediakan stabilitas dan dukungan untuk objek yang berputar serta perangkat percobaan lainnya. Yang keenam, batang baja panjang 45 cm yang digunakan dalam percobaan untuk mengamati rotasi dan momen inersia. Kemudian 850 universal interface menghubungkan alat dan pengukur seperti sensor gerak rotasi ke perangkat lunak komputer untuk merekam dan menganalisis data percobaan. Yang ke-8, Pasco Capstone lunak untuk mengolah data yang digunakan untuk merekam, menyimpan, dan menganalisis data percobaan rotasi. Ke-9, neraca Ohaus 610 digunakan untuk mengukur massa objek atau bahan yang relevan dengan percobaan rotasi, memastikan pengukuran yang akurat dan konsisten. Hukum kekekalan momentum sudut juga dikenal sebagai hukum kekekalan momentum sudut Newton, menyatakan bahwa total momentum sudut dalam suatu sistem tertutup akan tetap konstan selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Dengan kata lain, momentum sudut total suatu sistem akan tetap sama jika tidak ada gaya eksternal yang menyebabkan perubahan pada momentum sudut tersebut. Bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Bunyi hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Momentum sudut total suatu sistem akan tetap konstan jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Ini berarti bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut total sistem sebelum suatu peristiwa, misalnya tumpukan, rotasi, atau interaksi lainnya, akan sama dengan momentum sudut total sistem setelah peristiwa tersebut terjadi. Penerapan hukum momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bersepeda atau mengendarai kendaraan bermotor. Saat seseorang berbelok atau bersepeda mengendarai motor,
Mereka akan menggunakan prinsip kekekalan momentum sudut dengan memberikan tubuh atau sepeda motor ke arah tertentu. Mereka dapat mengubah arah gerakan dengan mempertahankan momentum sudut untuk menjaga keseimbangannya. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.